Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurmia, NIM 21 2020 38 60 20 20 30. Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Parepare. Tujuan video kali ini yaitu sebagai salah satu persyaratan ujian tengah semester Keuangan Publik Islam yang diampu oleh Bapak Andirio Makula Wahyu ME. Baiklah, adapun soalnya yang pertama, jelaskan yang dimaksud dengan sektor publik dan pembiayaan sektor publik pemerintah. Jawabannya yaitu, sektor publik adalah sektor ekonomi yang menyediakan berbagai layanan pemerintah kepada masyarakat. Dalam ilmu ekonomi, sektor publik menghasilkan produk jasa berupa pelayanan publik dan produk barang berupa barang publik. Sedangkan pembiayaan sektor publik pemerintah adalah alat untuk mengatur tatanan suatu daerah supaya mengalami peningkatan perekonomian yang membaik dari tahun ke tahun. 2. Jelaskan yang dimaksud dengan peran dan fungsi negara dalam ekonomi Islam. Jawabannya yaitu, peran negara dalam ekonomi Islam yang pertama, membentuk masyarakat dengan tatanan sosial yang solid berdasarkan keadilan dan persaudaraan yang universal. Kedua, mencapai distribusi pendapatan dan kekayaan yang adil dan merata. Yang ketiga, menciptakan kebebasan individu dalam konteks kesejahteraan sosial. Fungsi negara dalam ekonomi Islam yang pertama, 1. Fungsi alokasi, yang kedua fungsi distribusi, dan yang ketiga fungsi stabilisasi. 3. Jelaskan yang dimaksud dengan instrumen zakat sebagai sumber penerimaan keuangan negara. Zakat merupakan harta yang dikeluarkan oleh seseorang umat Islam atau umat muslim. Pendapatan zakat didistribusikan untuk para mustahik yang meliputi 8 golongan asnaf. Zakat juga bisa meningkatkan perekonomian dan pendapatan nasional suatu negara karena semakin besar zakat yang kita keluarkan, maka semakin besar pula pendapatan nasional. Implikasi zakat dalam ekonomi. Yang pertama, zakat dapat memenuhi kebutuhan masyarakat yang memiliki kekurangan. Yang kedua, zakat dapat memperkecil jurang kesenjangan ekonomi antara si kaya dan si miskin. Yang ketiga, zakat secara tidak langsung dapat menekan jumlah permasalahan sosial, kriminalitas, dan lain-lain. Yang keempat, zakat dapat menjaga kemampuan daya beli masyarakat agar dapat memelihara sektor usaha. Artinya, dengan zakat maka konsumsi masyarakat terjaga pada tingkat yang minimal atau dapat terkontrol, sehingga perekonomian dapat berjalan dengan baik. Yang keempat, jelaskan yang dimaksud dengan instrumen non-zakat sebagai sumber keuangan negara. Sumber-sumber penerimaan dari non-zakat tersebut, yang pertama kharaj, yang kedua jiz'ah, yang ketiga fa'i, yang keempat khams, dan yang kelima pajak. Begitupun juga dengan dana non-zakat seperti infak dan sedekah, merupakan instrumen yang memiliki implikasi dan adil yang akan menentukan pada kebangkitan peradaban Islam dalam arti luas. Implikasi non-zakat dalam perekonomian negara yaitu yang pertama, dapat memenuhi kebutuhan masyarakat yang kekurangan, memperkecil jurang kesenjangan ekonomi, dan yang kedua, dapat menekan jumlah permasalahan sosial, kriminalitas, pelacuran, gelandangan, pengemis, dan lain-lain. Yang ketiga, dapat menjaga kemampuan beli masyarakat agar dapat memelihara sektor usaha. Yang kelima, jelaskan yang dimaksud dengan instrumen zakat sebagai sumber pengeluaran keuangan negara. Kebijakan pemerintah dalam mengelola pengeluaran keuangan negara setiap tahun direncanakan dan disusun dalam anggaran pendapatan belanja negara atau APBN.
APBN merupakan instrumen untuk mengatur pendapatan dan pengeluaran negara dalam rangka membiayai pelaksanaan kegiatan pemerintah dan pembangunan. Mencapai pertumbuhan ekonomi, meningkatkan pendapatan nasional, mencapai stabilitas perekonomian, dan menentukan arah serta prioritas pembangunan secara umum. Pengelola zakat oleh negara yang ditinjau para ulama ternyata memiliki dampak positif yang lebih besar dibandingkan bila zakat disalurkan secara sendiri-sendiri oleh para musaki. Walaupun menyalurkan zakat secara langsung memang sah ditinjau dari hukum syariah, menyalurkan zakat ke lembaga pengelola zakat yang ditunjuk dan didirikan oleh negara akan jauh lebih efektif daripada menyalurkan secara perorangan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.